Di sini saya akan menjelaskan page diagram Amos yang ditugaskan oleh Pak Asep, yang dimana membuat data sebanyak 200 responden, kemudian dimasukkan ke dalam page diagram Amos yang seperti ini. Nah, di sini di page diagram Amos ini ada tiga variabel utama, yaitu ada trust, ada satisfaction, ada loyalty. Kemudian, trust dengan indikator citra, care, dan jujur. Sedangkan satisfaction dengan indikator layanan, harga, lengkap, dan letak. Kemudian loyalty dengan indikator brand, word, dan beli. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat page diagram ini berjalan running. Sebelumnya saya sudah membuat datanya terlebih dahulu agar lebih mudah dan lebih singkat dalam pembuatan diagram Amosnya ini, di mana dengan 200 responden dan tentang penilaian 1 sampai dengan 10. Nah, langsung saja kita langsung bagaimana caranya memasukkan datanya. Kita bisa klik select data file ini, bisa juga lewat file sini, kemudian data file. Di sini kita cari file name data kita yang sudah kita buat. Nah, di sini ada data. Kita klik oke. Di sini oke. Nah, kemudian jangan lupa kita ke view, kemudian ke analisa properties. Ini outputnya ini di checklist semua. Awalnya ini tidak di checklist, cuman sudah saya checklist semua. Setelah itu kita coba ke calculate estimate. Kita runningkan apakah running atau tidak si datanya tersebut. Nah, sudah dipastikan nih data running. Kita lihat kalau misalkan running, nilai angkanya itu akan muncul. Kita klik dan benar saja di sini muncul. Kemudian kita harus mengecek apakah datanya variabel kita atau tidak. Kita ke view text. Nah, di sini ada estimate, ada assessment of normality. Ini tahap selanjutnya apakah datanya normality atau tidak. Kemudian kita ke estimate dulu. Nah, di sini ada standard regression, di mana nilainya ini sudah muncul. Kemudian ini kita copy ini, kemudian pindahkan ke Word, ke Word, maaf, pindahkan ke Excel. Nah, ini adalah data yang sudah tadi saya buat. Kemudian, nah, di sini yang sudah saya copy tadi sudah kita pindahkan, dibuat seperti kayak gini. Seperti tabel yang ada di sini. Di sini ada variable trust, ada satisfaction, ada loyalty, ada trust, satisfaction, loyalty dengan indikator citra, jujur, letak, lengkap, harga, layanan, brand, word, beli. Nah, kemudian jangan lupa di sininya ada load, load pangkat 2, error, load pangkat 2, error, load pangkat 2, error. Nah, nilai load ini didapatkan dari nilai yang muncul dari Amos tersebut. Kemudian kalau nilai ini adalah nilai load dikali nilai load, hasilnya seperti ini. Ke bawah sama. Dan nilai error ini adalah 1 dikurangi load pangkat 2. Kemudian didapatkan nilai.
Nah, kemudian yang ini juga sama seperti yang di atas, seperti yang ini juga sama, ini juga sama. Kemudian kita jumlahkan seluruh total load ini dapat nilai 2,442. Yang ini juga sama jumlahkan, ini jumlahkan, ini jumlahkan, jumlahkan, dan seterusnya jumlahkan. Dan ketemu hasil totalnya. Kemudian kita mencari AP. Apa sih AP? Average variance expected. Nah, di mana nilai syarat nilai AP ini harus di atas 0,5. Nah, di sini nilainya itu di atas 0,5 semua. Yang trust nilainya 0,6, yang satisfaction 0,58, yang loyalty 0,63. Di mana sih dapat nilai ini? Nilai ini didapat dari load pangkat 2 dibagi load pangkat 2 ditambah nilai error. Dapatlah hasil 0,6. Nah, ini juga sama, ini sama. Kemudian ada CR. CR itu jaraknya harus di atas 0,6 sampai dengan 0,7. Di atasnya lebih baik. Nah, dari mana sih nilainya? Nilainya itu adalah jumlah load dikali jumlah load dibagi jumlah load dibagi jumlah load kemudian ditambah dengan nilai error. Didapatlah 0,85 dan seterusnya, ini sama. Kemudian di sini ada diskriminat validasi atau DV. Nilainya itu di sini cukup mengetik short key kemudian dapat dari E16 dari AP ini. Ini juga sama, ini juga sama. Di sini trust nilainya 0,81, application 0,7, loyalty 0,79. Sudah dipastikan ini rea normalitas dan reliabilitas. Kemudian kita ke GOV. Nah, ini persyaratan dari nilai goodness of fit. Ini persyaratannya dan ini realitanya. Kita cek dulu. Ini syaratnya 4,6, realitanya 4,5. Di sini syaratnya 0,05, di sini 0,3, berarti fit semua. Di sini kita lihat bahwa nilainya itu sama sama dengan syarat yang ditentukan. Berarti apa namanya? Ini valid, valid semua atau fit semua. Kita cek cara membuat God of Fit ini. Kita kembali lagi ke Amosnya. Nah, di sini ada yang membuat tadi itu, yang membuat Gov itu. Nah, gimana sih caranya? Pertamanya itu kita klik ini, kemudian klik pilih mau center, mau bagian kiri, mau bagian tengah, bagian kanan. Oh, terserah. Tapi disuruhnya itu bagian kanan. Nah, di sini kemudian kalian tuliskan seperti C-square sama dengan garing C-min. Kemudian di sini probability sama dengan garing P. Sudah dapat seperti ini. Kemudian kita runningkan apakah nilainya syaratnya masuk atau tidak, apakah nilainya muncul atau tidak. Dan di sini nilainya muncul. Di sini di sini nilainya muncul seperti yang disyaratkan tadi di Excel. Kemudian kita lihat
Di sini model fitnya itu kayak tuh. Ini nilai-nilainya, nilai-nilainya, nilai-nilainya. Kemudian kita lanjut ke uji normalitas. Nah, di sini sudah didapatkan multivariat CR-nya itu 1,137. Dan sedangkan syarat untuk normalitas itu yaitu 2,58. Di bawah 2,58. Sudah pasti ini nilainya reliability. Nilainya itu normalitas berdistribusi normalitas. Mari kita jawab. Jawaban nomor satu adalah teknik statistik multivariat yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi korelasi yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya atau hubungan antar konstruknya. Kemudian yang nomor dua, variabel Osogen adalah variabel trust dan variabel satisfaction. Kemudian variabel endorphin adalah variabel loyalty. Kemudian variabel manifest adalah secara care, jujur, layanan, harga, lengkap, letak, brand, word, dan beli. Kemudian di sini adalah nilai dari AP tersebut, nilai trustnya 0,6, nilai satisfactionnya adalah 0,5, nilai loyalty-nya adalah 0,6. AP-nya itu sudah variabel karena memenuhi syarat di atas 0,5. Sedangkan nilai CR-nya itu valid juga. Kemudian nilai div-nya juga valid juga. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 4, apakah berdistribusi normal? Dan jawaban berdistribusi normal dan jawabannya ya, datanya berdistribusi normal karena nilai assessment of normality multivariate CR-nya itu di bawah 2,58. Dapat dilihat di sini adalah 1,137 yang artinya di bawah 2,58. Jadi jawabannya adalah normality. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.